Kalau pemetikan di cabai rawit domba itu berkisar di umur nyampe bisa setahun lah. Bisa dipetikan hampir 50 ke atas gitu. Yang cabai besar itu pemetikan di umur 60 hari udah ada yang matang gitu. Paling petikan di kisaran 15 kali. Perkenalan, nama saya Yoga Muhammad Romdon, umur 28 tahun, alamat saya di Jalan Cilendek, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Background keluarga saya gak ada yang seorang petani, hanya saya yang jadi petani. Melihat di sekitar saya ada lahan yang terbengkalai, di sini saya bercita-cita pengen jadi petani. Luasan lahan total saya di sini ada 1,5 hektar. Komoditas yang ditanam saat ini ada cabai besar, cabai rawit, bawang daun, terong coel, terong ungu. Itu semua tumpang sari? Ada yang tumpang sari, ada yang enggak. Alasan menumpang sarikan tanaman, mengefektivitaskan lahan supaya hasilnya memuaskan. Lahan yang di tengah itu kosong, ditumpang sarikan sama bawang daun supaya biar ada penghasilan dari lahan yang di tengah. Oh ya, lebar bendengan ini saya kasih 80 cm, lebar paritnya sama 80 cm. Jarak tanamnya di kisaran 60 cm sampai 70 cm. Bawangnya ditaruh di tengah. Bagaimana strategi yang dilakukan selama ini supaya semua tanaman yang ditumpang sarikan itu tetap tumbuh dengan baik? Strategi saya dari yang pertama pemilihan bibit yang bagus, terus perawatan yang baik, pemupukan teratur, penyemprotan harus rutin. Ciri-ciri bibit yang bagus itu bagaimana menurut Mas? Ciri-ciri yang bagus dari yang anakan juga udah kelihatan bagus, gak ada kendala gitu. Contoh bentuk fisiknya subur, hijau, terus tunas bagus. Apa tantangan yang pernah dihadapi selama membudidayakan tanaman ini secara tumpang sari? Tantangannya apa? Tantangannya ya cuma kendala di penyakit mungkin di sini cabai. Penyakit yang pertama adalah kutu kebul, terus hama trip, terus hama tungau, kutu apid, terus ulat penggerek buah. Kalau tumpang sari sama bawang ya penyakit bawang itu ada di ulat. Mungkin kemungkinan kalau bawang terkena ulat ya mungkin ke cabai juga terkena ulat. Solusi saya ya tiap penyemprotan harus rutin. Pengolahan lahan dasar paling pakai pupuk kandang, terus pakai pupuk kimia. Kandungannya cuman NPK, terus fosfat, terus KCl, terus trichoderma, terus dolomit, udah itu aja. Kalau pemetikan di cabai rawit domba itu berkisar di umur nyampe bisa setahun lah. Bisa dipetikan hampir 50 ke atas gitu. Pemetikan di usia 3 bulan, berarti di usia 90 hari pemetikan awal. Yang cabai besar itu pemetikan di umur 60 hari udah ada yang matang gitu. Paling petikan di kisaran 15 kali. Mungkin petikannya yang cabai besar itu dilihat dari pohonnya. Kalau pohonnya kita menanam 1000, paling sekali petikan itu bisa di kisaran 1 on 2 on lah per pohon. Tinggal dikalikan aja jumlah pohon. Untuk petikan pertama di cabai besar itu di kisaran 7 on sampai dengan 1 kilo lah paling di bawah untuk pertanaman.
Yang cabai domba itu yang petikan pertama itu di kisaran paling 1 on sampai 2 on per tanaman. Kalau cabai besar di kisaran paling 7 on sampai dengan 1 kilo paling puncak. Kalau di cabai domba itu kisaran di 2 on sampai 5 on per pohon. Pemupukan cabai saya di waktu 7 hari sekali, 1 minggu sekali dirutinkan kalau selama itu tidak hujan. Terus penyemprotan di 4 hari sekali. Kalau bawang dilakukan pengecoran itu 2 minggu sekali, dan bawang itu tidak perlu disemprot karena dari semprotan cabai juga bakal terkena bawang. Jadi mengefektifkan biaya gitulah kalau tumpang sari sama bawang. Pemupukan di masa vegetatif sama generatif ya sama 1 minggu sekali, kadang melihat kondisi cuaca lah. Kalau musim hujan ya gak usah disiram sih, cuman di waktu kocor doang disiramnya. Paling yang kalau di musim hujan saya menggunakan pupuk di tunggal. Pupuk di masa vegetatif yang saya pakai yaitu yang kandungannya fosfat yang tinggi, nitrogen. Paling saya menggunakan manokalbor. Manokalbor itu ya untuk menjaga kerontokan bunga, terus menyuburkan tanaman lah intinya mah, untuk yang kekurangan kalsium gitu. Masa generatif saya gunakan yang kandungannya kaliumnya yang tinggi, yang fosfatnya yang tinggi, nitrogen dikurangin. Contoh pupuknya NPK profesional atau NPK grower. Yang KCL paling di masa generatif, di masa munculnya pembungaan buah, pembesaran buah. Kalau di KCL mano-mano yang dirasakan manfaat sekali paling di cabai-cabai paling besar, banyak yang besar, terus kerontokan terjaga intinya mah gitu. Terus untuk tanaman-tanaman ini, cabai sama bawang ini bisa dipanen setelah berapa hari tanam? Kalau bawang panen di kisaran 2 bulan. Terus cabai di kisaran 2,5 bulan. Saya menjual hasil panen ya di sini, saya di perkotaan paling menjual hasil panen ada yang ke warga, terus ke tetangga lah intinya mah. Tapi yang besar-besarnya paling ke pasar induk sama Tengkulak gitu. Paling daerah di sini saya menjual ke pasar induk Cikurubuk. Harga tertinggi penjualan cabai di kisaran kemarin hampir 55. Terus harga bawang di kisaran 26 per kilonya. Pesan untuk petani di Indonesia, terus semangat jikalau harga di bawah gitu. Untuk generasi muda, jadilah agen perubahan yang inovatif dan melek teknologi, serta berkontribusi aktif dalam menjaga ketahanan pangan nasional.